Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita coba untuk bahas di pertemuan kita yang ke-8. Hari ini kita masuk di balok lentur, konsep tegang lentur pada struktur baja ya. Nah, untuk materi pembelajaran kita teman-teman, hari ini kita mau lihat dulu tentang konsep tegangan lentur pada baja pastinya. Jadi kalau kita bicara tentang lentur, berarti balok kita misalkan dia sederhana ya, balok sederhana dibebani dengan beban eksternal, beban merata pastinya ya misalkan, atau beban titik, di mana berat sendiri daripada bahan itu sendiri akan menjadi beban ya di baloknya, sehingga akan terjadi lentur ya. Pada saat melentur maka respon daripada bahan kita akan terjadi tegangan, makanya disebut dengan tegangan lentur ya. Kalau teman-teman pernah ngambil beton, sudah ambil beton satu? Belum. Beton satu juga belum? Oh, malah terlambat ya. Ini semester berapa? Semester 3 ya, beton satu. Nah, di beton satu nanti teman-teman, ini sama juga ya. Jadi kita menganalisis penampangnya, berarti nanti di situ ada regangan, ada tegangan ya. Nah, kemudian nanti kita cek untuk sumbu simetri dan sumbu utama penampang, bagaimana kita menentukan sumbu kuat atau sumbu simetri, sumbu utama penampang ya. Apa namanya, kalau kita bicara tentang sumbu simetri, sumbu penampang, berarti nanti akan ada sumbu arah X, sumbu arah Y ya. Sumbu yang apa namanya, yang searah dengan sumbu kuatnya ya, biasanya terhadap tingginya, dan ada sumbu lemahnya terhadap X-nya ya. Nah, di dalam sumbu simetri, sumbu utama penampang ini ada dua hal nanti akan kita lihat, yaitu lentur sederhana profil simetris, kemudian perilaku balok terkekang lateral. Kemudian nanti kita coba lihat untuk soal dan pembahasan. Nah, kita lihat tegangan lentur, teman-teman. Konsepnya balok adalah pastinya nih kita tinjau adalah balok ya. Adalah komponen struktur yang memikul beban-beban gravitasi, beban eksternal, baik itu mati dan hidup ya. Kemudian komponen balok, struktur balok merupakan kombinasi dari elemen tekan dan elemen tarik ya, sehingga konsep dari komponen struktur tarik dan tekan yang sudah kita pelajari dapat dikombinasikan di modul ini ya. Nah, pada pembahasan modul ini diasumsikan bahwa balok tak akan tertekuk ya, karena bagian elemen yang mengalami tekan, sehingga terkekang baik dalam arah sumbu kuat maupun arah sumbu lemahnya. Asumsi ini mendekati kenyataan ya, sebab dalam banyak kasus balok cukup terkekang dalam arah lateralnya saja atau arah horizontalnya saja, sehingga masalah stabilitas tidak perlu mendapat penekanan lebih karena dia lebih ke horizontal ya, jadi bukan ke vertikal ya. Nah, kemudian suatu balok pada umumnya akan mentransfer beban vertikal dan akan mengakibatkan lenturan. Jadi waktu ketika beban nemit, bebannya terpusat atau beban merata secara gravitasi ya, maka nanti akan terjadi lenturan atau lendutan yang terjadi di balok kita. Jadi bayangkan aja, misalkan saya punya penggaris misalnya panjangnya 30 cm, misalkan saya letakkan di dua perletakan misalnya, atau di dua spasi ada misalkan apapun itu misalnya. Nah, terus saya kasih di situ beban, atau misalnya kita kasih beban tangan kita tekan gitu ya, maka mistar yang awalnya lurus, makanya dia akan melengkung atau melentur. Nah, peristiwa itulah dinamakan dengan lenturan ya, atau balok melentur. Nah, seperti gambar di bawah ini, balok yang dibebani dengan beban P. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita kasih tahu lah, misalkan dia entah dia balok, entah dia mistar, entah dia apa namanya, jembatan. Ya, kalau misalkan aplikasinya di mana teman-teman? Misalnya ya balok girder, misalnya jembatan gitu ya. Apalagi misalkan yang gampang kita lihat, ya seperti balok ini boleh ya, balok lantai 2 misalkan ya. Jadi ketika ada beban P yang bekerja, misalkan kondisi awalnya seperti ini teman-teman ya, jadi belum ada beban. Sebenarnya juga bisa terjadi karena berat bahannya sendiri sudah berat ya. Jadi kalau misalkan lihat, kalau gampangnya, kalau misalnya teman-teman pernah
lewat kayak ada kali atau sungai, taruh di situ balok misalnya gitu ya. Atau papan lah gampangnya, lebih lembut ya, karena kan terhadap sumbu lemahnya. Itu kalau dia bentangannya makin besar, itu semakin kelihatan lendutan papannya, benar nggak? Karena berat sendiri kan. Nah, seperti itu. Atau balok boleh, atau bambu bisa, ya kan bambu, bambu misalnya, taruh di sungai, bukan sungai sih, kayak parit atau eh, saluran air lah ibaratnya. Kalau kita semakin dia bentangannya semakin besar, maka kemungkinan kecuali kekakuan bambunya misalnya dipasang bambunya 2 atau 3 batang dijadiin satu. Nah, itu kaku kan. Kecenderungannya sih tidak akan melendut. Nah, gitu ya. Jadi kekakuan itu sangat penting banget eh, mempengaruhi terhadap lendutan. Nah, ketika ada beban P diberikan, maka garis yang mulanya ini garis netralnya di sini teman-teman ya. Garis netral itu garis sumbu batangnya, sumbu simetri, sumbu garis netralnya ya. Nah, ketika ada beban P yang bekerja, maka akan terjadi lendutan tuh. Makanya awalnya yang garis netralnya di sini menjadi yang mana? Yang bawah ini ya. Yang ini ya. Ini ya. Nah, sehingga terjadi displacement atau defleksi. Nah, ingat, kalau misalkan seperti ini ada beban P, balok kita sisi atasnya ngalamin tarik apa tekan? Tekan. Yang atasnya. Yang bawahnya? Ya, tarik. Kenapa tarik? Karena yang atas mengalami perpendekan, ya kan? Benar nggak? Perpendekan nggak di sebenarnya? Ya kan? Dari awalnya begini jadi panjangnya segini nih. Ya kan? Yang bawahnya menjadi lebih lebih panjang sebelah sini ya. Ya kan? Nah, jadi ingat, jadi sisi atas sisi yang tekan, sisi bawah adalah sisi yang tarik. Oke, paham itu teman-teman ya? Konsepnya seperti itu. Di beton juga sama. Nah, kenapa di beton itu dia perlu dikasih tulangan di bagian bawahnya kenapa? Kalau dilihat sifatnya. Kalau beton itu lebih kuat terhadap apa? Tekan, setuju. Terus kalau yang baja, tarik. Nah, kenapa ditaruh di paling bawah bajanya? Ya kan? Selalu kan ditaruh di bawah kan? Kenapa? Karena dia mengakomodasi kuat tariknya. Karena beton lemah terhadap tarik. Sehingga ditambahkan tuh. Jadi beton bertulang jadinya. Bukan hanya beton saja, tapi beton bertulang. Ya. Oke, paham itu teman-teman ya? Itu sepertinya sederhana, tapi waktu ditanyakan tidak bisa jawab, itu repot. Ya, prinsipnya ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, balok diasumsikan bahwa balok tak akan tertekuk ya karena bagian elemennya mengalami tekan sepenuhnya terkekang baik. Artinya terkekang baik itu sepenuhnya dia menumpu pada tumpuannya ya, dalam arah sumbu kuat ataupun sumbu lemahnya ya. Asumsi ini mendekati kenyataan sebab dalam kasus balok cukup terkekang secara lateral ya. Nah, ya. Sehingga masalah stabilitas tidak perlu menjadi penekanan lebih ya. Kondisi dari tegangan lentur dapat ditentukan dengan cara ini. Nah, tegangan itu biasanya sigma ya. Benar nggak? Sigma. Sigma sama dengan momen X dibagi dengan XX atau MY dibagi dengan SY. MX apa sebenarnya MX? MX-nya? MX-nya itu momen yang terjadi karena beban yang diberikan. Ya. Atau biasanya kalau nah makanya teman-teman harusnya sih beton dapat nih. Momen ultimate sama momen nominal. Atau kita sudah dapat ya momen nominal tekan, momen nominal tarik. Atau momen nominal pada bahannya. Atau kemampuan bahan untuk merespon. Ya, ketika beban diberikan. Nah, di sini ada MX, ada XX. XX itu adalah tahanan daripada bahannya. Jadi kemampuan bahan untuk menahan, ya, atau kemampuan bahan untuk bereaksi. Nah, itu tuh. Jadi kalau misalkan bebannya, misalkan contoh ya, gampangnya reaksinya. Misalkan momennya, misalnya, let's say 10, ya kan? Berarti bahan kita harus lebih dari 10. Harus 12, harus 16 XX. Supaya apa? Supaya beban yang diberikan masih mampu ditanggung. Baik terhadap arah X dan arah Y. Karena dua penampang tadi kan. Arah sumbu lemah sama arah sumbu kuatnya.
Jadi 2. Atau, nah ini tadi ya, atau MX sama dengan, MX dikali dengan CY terhadap apa namanya garis beratnya dibagi dengan XX, XIX ditambah dengan MY dikali dengan CX dibagi dengan I. Nanti kita lihat detailnya ya. Nah, kemudian balok umumnya dipandang sebagai batang yang terutama memikul beban gravitasi transversal, ya, ya, termasuk momen ujung. Ya. Balok pada struktur dapat disebut ya, sebagai ya, ini sebagai sebentar saya cek ini. Yang pertama yang termasuk di kondisi ini ya, yaitu gelagar. Jadi gelagar adalah biasanya balok dengan jarak antara bentang yang lebar biasanya ya. Misalnya span jembatan, ini bilang gelagar. Jembatan itu berapa sih spannya? Bisa 6 meter, 8 meter. Kalau misalkan dia pre-stress sih bisa lebih ya. Bisa lebih. Bisa 15 meter, 12 meter. Nah, kemudian ada juga balok anak tuh ya. Atau joist ya. Biasanya balok yang dengan jarak antara rapat sering berbentuk seperti rangka batang. Kemudian ada gording, biasanya di atap ya, yang membentang antara rangka batang biasanya. Ya. Kemudian ada balok dawai atau stranger atau balok jembatan longitudinal yang membentang antara balok-balok lantai atau rusuk ya, atau gird atau gird ya. Balok horizontal pada dinding yang terutama dipakai untuk menahan momen ya, lentur akibat angin pada sisi bangunan industri biasanya. Nah, kemudian ada balok ambang atau lintel ya, atau batang yang menyangga dinding di atas lubang jendela atau pintu. Biasanya sepanengan gitu ya. Jadi buat yang jendela atau pintu tetap harus kita kasih perkuatan untuk balok ambang. Nah, kalau misalkan kita lihat budget, tapi memang jarang ya project. Ya, tapi untuk yang kayak ruko, kayak apa resto gitu ya biasanya sih. Tapi kalau misalnya kayak kalau yang partai-partai banyak itu kayaknya mereka nggak aneh ya pakai ya rugi ya. Misalnya kayak buat yang cluster tuh misalkan atau dia rukonya 10, 40 gitu agak berat sih kalau ini ya. Nah, ini biasanya sih yang kayak cafe, resto gitu ya yang ikonik ya biasanya. Karena kan sebenarnya baja ini lebih enak loh karena kerjanya lebih cepat. Bener nggak? Lebih cepat sebenarnya. Cuma itu mahal ya. Ya kan? Terus erectionnya juga terus sama erection sih gampang sih. Cuma ya itu tadi tuh. Ya. Harusnya sih oke sih. Cuma itu tadi harus butuh crane apa segala macam untuk angkat. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ya konstruksi baja ya biasanya ya itu kita lihat tuh biasanya ya. Balok-baloknya ini kita cek. Nah, ini kemudian ada balok anaknya tadi ya. Balok induknya, balok anaknya. Nah, bagaimana kita menentukan pada saat beban terjadi, nah berapa defleksi izinnya ya. Nanti kita cek juga berapa lendutan izin, stresnya berapa ya. Kadang apa lendutannya masih oke tapi stresnya udah fail gitu ya kan. Artinya dia momen nominalnya dia atau tahanan dari bahannya itu sudah nggak mumpuni terhadap bebannya walaupun defleksinya masih oke. Kadang sering terjadi begitu karena kan ya itu tadi sifat baja kan memang nggak langsung putus dia ya kan, dia leleh terus dia mulur dulu tuh ya kan, terus dia bisa naik lagi tuh, baru putus. Kalau beton kan langsung maksimum langsung putus dia, nggak kayak ini. Jadi kayak ada semacam ada kelihatan gitu ya, ada apa, masih ada elastisitasnya lagi. Tapi kalau ini nggak ada. Itu ya teman-teman ya. Kalau bisa mungkin ada yang nanti kafenya atau mungkin boleh lah main-main ini kayaknya perlu loh. Kadang-kadang sih sepele ya. Misalnya lihat-lihat lah di pinggir jalan atau apa ada project dipoto, mungkin boleh dilihat bentuk sambungannya gimana, ya kan? Ya nggak apa-apa. Kita kan bisa kerja pergi sendiri kan, melihat gitu loh.
Kalau passion ya, kadang-kadang kan malas. Maksudnya mau lihat aja, lihat sambungannya tuh gimana sih, sambungan bautnya, bener nggak? Kadang-kadang saya foto, ya terutama di kanopi-kanopi itu bisa kelihatan. Kanopi-kanopi expose main lobby gitu ya. Nah itu enak tuh. Ya gimana stipenernya mereka itu pasangnya gimana. Ya boleh dong. Bener nggak? Walaupun nanti pada akhirnya bukan spesialis baja kita, tapi kan setidaknya tahu dong, oh sambungannya begini nih, joinnya ya, antar misalkan ketemu balok apa namanya, balok anak sama balok induknya itu gimana, ya kan? Nanti teman-teman. Menarik sih kalau teman-teman bisa tahu kayak kemarin kita bisa menentukan yang tadi yang baut sama kekuatan baut, kekuatan platnya, ya kan? Dilihat, itu dicek. Ya. Soalnya saya pernah ngerjain dari duit sih, makanya enak kan. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau yang kita kerja itu jadi duit, makanya kita santai, ya kan? Gitu. Saya lagi buka ini juga nih, konsultan ya. Jadi lagi ada ngerjain project juga sih lagi tender. Jadi mudah-mudahan, apa tahu ada teman-teman yang agak rajin, boleh nanti join ya. Nanti ini tukang hitung, tukang apa ya. Memang saya akan berdayakan mahasiswa nih buat bantu-bantu ya kan. Siapa lagi ya nggak? Ya, kalau yang bisa boleh nanti bergabung ya. Ya, boleh silakan, silakan, boleh. Kalau sudah absen. Oke ya. Sip. Ya nggak apa-apa, santai. Ya, oke. Good. Soalnya nanti kalian nggak di absen di sana ya. Ya udah, sip. Ya udah, ya, sip. Ya, makasih. Pak. Oke, nah di situ ada istilah header, trimmer, rafter ya. Ya, jadi di sini kadang-kadang dipakai uh, tetapi identifikasi balok dengan istilah ini tidak berlaku umum ya. Nah, balok adalah gabungan dari elemen tarik tadi ya, udah jelas. Dari elemen tarik itu ya, dan elemen tekan, sudah pasti. Ya. Nah, tarik dan tekan akan digabungkan dengan pembahasan balok yang kita ini. Ya. Elemen tekan sayap, lens tekan yang ditopang atau di bracing ya, di brace secara integral dalam arah tegak lurus bidangnya ya. Dalam arah tegak lurus bidangnya. Nah, bidangnya oleh bagian badan ya, menghubungkannya dengan ke sayap tarik yang stabil. Nah, dikatakan jika tekuk keseluruhan sayap tekan seperti sebagai kolom tidak dapat terjadi sebelum kapasitas momen batas penampang tercapai ya. Jadi tekuk itu tidak akan uh, kita alami kalau misalkan uh, bahannya tidak mencapai kapasitas momennya ya, atau momen batasnya tidak tercapai. Jadi nanti kita uh, akan lihat ini ya. Walaupun kebanyakan balok dalam praktek memiliki sokongan samping yang memadai ya, sehingga stabilitas lateral tidak perlu ditinjau karena persentase keadaan yang stabil mungkin tidak sebesar yang diperkirakan. Nah, ini beberapa contohnya teman-teman ya. Jadi biasanya misalkan girder ya seperti ini misalkan ya. Jadi girder itu misalkan dia balok utamanya nanti akan ada balok-balok penyokongnya ya, penguatnya ya. Jadi balok-balok kalau misalnya teman-teman mau lihat itu di MBZ itu boleh juga tuh lihat di MBZ yang tol layang gitu, boleh ya main-main foto-foto aja gitu nggak senang gitu ya lihat-lihat gitu foto direkap. Hah? Belum kan? Nah, kalau bisa boleh tuh lagi jalan kemana setidaknya sempatkan. Ya kemarin saya ke Thailand aja lihat tuh lihat mereka punya precast, punya yang MRT-nya kan, gimana modelnya itu ada saya kemarin foto-foto. Kemudian ada open web steel joint, misalnya seperti ini buat jembatan misalkan. Kemudian ada stringer yang tadi ya, yang misalkan juga ini biasanya di mana ditemukannya biasanya kalau yang model begitu tangga misalnya ya kan? Tangga baja kan bener nggak? Ini kan full stepnya nih bener nggak? Ya, buat anak tangganya ya. Nanti di sini ada baloknya.
Kemudian, nah ini tadi yang tadi loose lintel tadi ya. Jadi ini buat yang apa namanya openingan, misalkan harus ada perkuatan, tetap harus ada balokan struktur, bukan bolokan, bolokan lah ya, bolokan struktur sedikit lah ya, buat perkuatan supaya nanti waktu kita pasang jendela atau pintunya nggak langsung eh, ditumpu ya, jadi ada perkuatan lagi. Nah, atau yang seperti ini nih, yang gear tadinya. Jadi misalnya di sini ada kolom, kemudian di sini ada wallnya. Nah, ini penghubungnya ini. Nah, kemudian contoh-contohnya teman-teman ya, dari baja yang teman-teman pahami ya. Jadi ini yang kanal, siku, IWF, T-beam, honey beam ya. Eh, ada beberapa juga yang kalau misalkan yang di tol layang itu kan sebenarnya punyanya Bukaka itu kan udah di custom kan, plat-plat dibentuk box gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti ini teman-teman ya. Jadi plat-plat itu di box, di custom, di las gitu ya, dibuat box gitu. Nah, terus dia juga plat-plat bisa dibuat juga jadi IWF kan atau Habim gitu ya. Jadi bisa gitu. Selain secara produksinya ada secara produksi massal dengan speknya sama ya. Nah, ini contohnya. Nah, yang kita lihat yang sekarang kita bahas adalah bagaimana menetapkan sumbu kuatnya ya sama sumbu lemahnya ya. Ya, ini sumbu kuatnya yang terhadap Y-nya, yang terhadap H-nya, ini X-nya ini terhadap Y-nya. Nah, kita lihat dulu teman-teman untuk yang kedua yaitu sumbu simetri, dan sumbu utama penampang. Nah, kita lihat dulu untuk yang lentur sederhana profil simetris ya. Ini sama yang tadi ya. Nah, mungkin penurunannya aja. Nah, rumus umum perhitungan tegangan akibat momen lentur ya dipelajari di mata kuliah kita di mekanika bahan. Mekanika bahan sudah ambil? Ada? Siapa yang ngajar? Wotis ya, ya. Jadi sigma itu sama dengan atau tegangan sama dengan momen dikali dengan C dibagi dengan L. Nah, dapat digunakan untuk kondisi umumnya. Tegangan lentur pada penambang profil yang mempunyai minimal satu sumbu simetri dan dibebani pada uh, pusat gesernya, pada pusat gesernya, ya. Nah, tegangan lentur pada profil penampang profil yang mempunyai minimal satu sumbu simetri dan dibebani pada pusat gesernya dapat dihitung dengan ini ya, tadi ya. Ya, jadi ini tegangan sama dengan F juga sama dengan sigma sama dengan mx dibagi dengan sx ditambah my dibagi sx, di mana sx sama dengan ix dibagi dengan cy ya. Jadi ini inersia dibagi dengan apa namanya garis netralnya ya, untuk ininya ya. Ya, jarak titik beratnya ya, ya cx-nya. Jadi ya, sx sama dengan ix dibagi dengan cy dan sy sama dengan iy dibagi dengan cx. Sehingga ketika sx-nya kita substitusi di sini di persamaan kita yang pertama ini, maka f sama dengan mx dikali dengan berarti cy-nya naik ke atas ya dibagi dengan xx ya ditambah dengan my dikali dengan cx dibagi dengan iy, di mana F itu adalah tegangan lentur atau sigma ya, mx my adalah momen lentur arah x dan y, kemudian untuk xx xy adalah modulus penampang ya, arah x dan arah y, ix dan iy adalah momen inersia arah x dan arah y, cx cy adalah jarak dari titik berat ke tepi serat arah x dan arah y. Jadi c-nya tadi itu yang ini teman-teman ya. Jadi misalkan dia ininya ya terhadap tepi garis netralnya tadi ya, baik terhadap arah x dan arah y. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat di sini. Oke, nah ini tadi ya. Jadi apa? Belum dikeluarin. Nah, di mana di gambar kita yang kedua ini menunjukkan bahwa dengan beberapa penampang yang mempunyai minimal satu buah sumbu simetri kita dapat menentukan nilai
SX, SY-nya ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Untuk yang ini berarti dia penampang IWF-nya, berarti CY-nya di sini ya. Kemudian XX berarti IX dibagi dengan CY. Sedangkan kalau untuk yang begini, berarti ini nilainya CX, berarti SY sama dengan IY dibagi dengan CX. Nah, kalau misalkan dia kanal seperti ini, arah X seperti ini, berarti di sini CY-nya, berarti XX dibagi sama dengan IX dibagi dengan CY-nya. Nah, kemudian yang kedua kita masuk di perilaku balok terkekang lateral. Jadi distribusi tegangan pada sebuah penampang WF akibat mau melentur diperlihatkan pada gambar ketiga. Pada daerah beban layan, penampang masih elastik. Nanti kita lihat ya. Kondisi elastik tersebut berlangsung hingga tegangan pada serat terluar mencapai leleh. Jadi kita sudah pahami juga sebelumnya sih ini ya. Dan setelah mencapai regangan lelehnya, Y, regangan akan terus naik tanpa diikuti kenaikan tegangan. Oke. Ya. Nah, ketika kuat leleh tercapai pada serat terluar, nanti kita lihat tahanan momen nominal sama dengan momen lelehnya atau MY/X ya. Dan besarnya adalah berarti di sini MN sama dengan MYX sama dengan SX dikali dengan FY-nya. Kalau dia belum dulu berarti dikali dengan FS-nya ya. Nah, pada saat kondisi gambar 3 nanti kita lihat suatu serat dalam penampang melampaui regangan lelehnya dinamakan kondisi plastis. Jadi kondisi di mana ketika bahan kita mengalami atau misalnya sudah melampaui regangan lelehnya maka dinamakan menjadi kondisi plastis ya. Nah, tekanan momen nominal pada kondisi ini dinamakan dengan momen plastis atau MP. Yang besarnya nilainya adalah MP sama dengan FY integral Y derivatif A sama dengan FY dikali dengan Z. Nah, dikenal di sini ada beberapa, dengan Z dikenal sebagai modulus plastis ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, selalu seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat saya punya penampang seperti ini, di mana di sini nanti terhadap sumbu X misalkan gitu ya. Ini ada jarak Z-nya. Ya, jadi momen atau misalnya tegangan yang terjadi nanti sejarak Z nanti terhadap garis netralnya kita akan perhitungkan. Ya, yang pertama di sini ada ketika beban terjadi maka akan ada momen, maka di sini ada beberapa kondisi ya. Jadi kalau dilihat di sini ada apa namanya? Kalau misalnya kita lihat dulu ya, sebentar lebih detail untuk ini ya. Jadi sebentar. Nah, jadi kita bisa lihat kondisinya teman-teman ya. Nah, jadi apa namanya? Di sini ada beberapa kondisi ya. Jadi dia pertama itu ada yang full elastik. Full elastik itu di mana kelihatan ya teman-teman ya. Itu saya menjelaskan yang ini sih yang Nah, di sini ada yang full elastik yang ini tadi ya. Yang M-nya kurang dari M1-nya atau M bebannya kurang dari MY-nya atau kurang dari momen lelehnya ya. Jadi pada saat ada beban yang bekerja masih dalam kondisi atau kurang dari momen lelehnya. Itu dinamakan fully elastic ya. Jadi di mana nilai ketika ada ada beban yang bekerja maka ada momen yang terjadi sehingga ada regangan yang terjadi di sini. Nah, regangan kita itu masih nilai regangannya kurang dari EY-nya. Nah, ketika regangan kurang dari regangan lelehnya berarti dia masih fully elastik namanya ya. Atau nilai M1-nya kurang dari MY-nya. Nah, kemudian yang kedua ada initial yielding ya. Jadi di mana apa itu? Ketika ada beban nilainya M2-nya sama dengan MY-nya atau E-nya sama dengan EY-nya ya. Ya, ini sudah leleh dia ya. Ya, di mana di sini nanti akan ada tegangan lelehnya ya.
Nah, di mana M2-nya sama dengan MY-nya atau momennya sudah mengalami leleh. Itu namanya inisial yielding. Nah, kemudian yang berikutnya di mana momen plastis ya. Jadi momen tiganya itu berada di kondisi momen plastis dan leleh ya. Jadi udah lebih besar dari atau MP-nya lebih besar dari momen momen tiganya atau lebih besar dari MY-nya. Ini elastic zone. Nah, kemudian M4-nya itu sama dengan MP-nya atau momennya sudah sama dengan momen plastisnya. Jadi kalau kita lihat EP-nya sama dengan apa namanya? Nah, ya, jadi udah lebih besar dari EY-nya. Ya, jadi itu namanya ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk melihat ininya nih, ya. Jadi M-nya kurang dari MYX atau apa namanya? Kurang dari momen lelehnya ya. M sama dengan MYX, sedangkan untuk yang atasnya itu masih E-nya kurang dari EY, sigmanya juga kurang dari FY-nya ya. Ya. Kemudian ini sama dengan tadi ya. Nah, ini dia lebih besar dari EY-nya ya. Nah, ini lebih besar dari EY-nya lagi. Kita udah di daerah plastik ya. Jadi selalu gini teman-teman ya. Jadi selalu dia kondisinya itu selalu pertama elastik ya. Di mana dia momen yang terjadinya kurang daripada momen lelehnya. Yang di atas juga sama ya. Jadi regangannya kurang dari regangan leleh, tegangannya kurang dari tegangan leleh. Sedangkan yang untuk yang ini regangannya sama dengan regangan lelehnya. Tegangannya juga sama. Ini sama juga, momennya juga sama. Sedangkan yang ini tadi yang ini elastik tadi ya. Nah, ini lebih besar dari EY-nya. Atau sigmanya sama dengan FY-nya ya. Ini lebih kurang atau diantara leleh ke plastisnya. Nah, sedangkan untuk yang D-nya dia lebih besar. Atau M sama dengan MP-nya. Nah, ini contoh apa namanya? Kondisinya, teman-teman ya. Kemungkinan terjadi dari mana ini bisa tahunya? Ya dari perhitungannya nanti. Nah, kalau kita lihat teman-teman secara grafik ya kita udah paham kemarin juga kita udah mention juga sebelumnya ya. Jadi ketika ada hubungan antara regangan tegangan, ketika ada beban, misalkan saya punya penampang diberikan beban, maka pada saat daerah sini ya masih garis lurus, berarti masih di fase elastik di mana nantinya untuk maksimum untuk nilai lelehnya di sini ada EY dengan FY. Kemudian setelah dia mengalami leleh di sini dia akan turun ya, terus dia akan strain hardening namanya daerah plastis. Kemudian nanti dia akan naik lagi, masuk di ultimate-nya dia baru putus ya. Gitu ya biasanya ya. Nah, di mana sigma sama dengan FY ya. Selanjutnya diperkenalkan ya istilah faktor bentuk atau shape factor SF ya, yang merupakan perbandingan antara modulus plastis dengan modulus penampangnya. Di mana SF itu sama dengan apa namanya nih? Namanya zeta. Ya, zeta. Coba lihat. Saya udah pernah kirim juga kalau nggak salah. Ya, ada eta naon, ada zeta ya. Ada omega, ada delta ya. SF sama dengan zeta sama dengan MP dibagi dengan MY sama dengan Z dibagi dengan S ya. Nah, untuk profil WF ya dalam lentur arah sumbu kuat ya, sumbu X ya, faktor bentuk berkisar antara 1,09 sampai 1,18, umumnya 1,12 ya. Nah, dalam arah sumbu lemahnya Y-nya nilai faktornya bentuknya adalah 1,5. Oke. Nah, pada saat tahanan momen plastik tercapai, nah ini menjelaskan yang tadi ya, penampang bola akan terus berdeformasi dengan tahanan antar konsisten MP. Kondisi dinamakan sendi plastis yang tadi ya.
Kemudian pada balok tertumpu sederhana muncul sendi plastis di daerah tengah bentang akan menimbulkan kestabilan ya. Dinamakan mekanisme keruntuhan. Nah, di sini ada tiga secara umum kombinasi antara tiga sendi atau sendi sebenarnya adalah sendi sebenarnya dan sendi plastis yang akan menyebabkan mekanisme keruntuhan ya. Nah, dalam gambar yang ini ya, sudut theta dalam daerah beban AM sehingga serat terluar mencapai kuat lelehnya ya. Sudut rotasi kemudian menjadi elastik parsial sehingga momen oke nih yang tadi yang kita jelaskan. Jadi itu yang ininya ya. Sorry, ini berarti tadi oke, good. Ya. Nah, ketika apa namanya? Kalau kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Jadi ketika ada beban layannya, kemudian beban layan berarti beban apa namanya? Beban berat sendiri daripada bahannya dan kemudian ada berat beban mati, beban hidup gitu ya. Nah, tapi ada juga beban terfaktor, artinya dikalikan dengan safety factornya dengan 1,2, 1,6 gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, diaktalitas lengkungan mu sama dengan theta U dibagi dengan theta P ya. Karakteristik momen rotasi ya, ini hubungan antara theta dengan momen ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Oke. Ya, nilai MY, theta Y ya. MW di siap. Dan untuk theta P itu terhadap MP ya. Agar penampang mampu mencapai theta U tanpa menimbulkan keruntuhan itu maka harus dipenuhi ketiga macam syarat yakni kekang lateral, perbandingan lebar dan tebal flange-nya ya, perbandingan tinggi dengan tebal webnya. Nanti kita lihat ya. Nah, ini ada beberapa analisis struktur sederhana untuk menentukan momen dan geser balok. Teman-teman bisa lihat juga ya. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi kelihatan ya ketika ada perletakannya misalkan seperti ini ya. Misalkan dia dengan uniform load gitu, misalkan dengan beban W gitu di atasnya, panjangnya L, maka akan ada distribusi untuk shear force-nya seperti ini ya. Dan ada momennya ya. Ini untuk geser, ini untuk momennya. Di mana nilainya? Momen shear-nya P sama dengan WL kuadrat, WL per 2. Sedangkan untuk momen maksimumnya sama dengan 1/8 atau 1/8 WL pangkat 2 ya. Sedangkan defleksinya adalah 5 per 384 WL pangkat 4 dikali dengan EI. Berikut juga dengan yang beban terpusat dan beban terpusat 2 ya misalnya siklik. Nah, ini sama. Cantilever juga sama gesernya W dikali dengan L, momennya WL kuadrat dibagi 2, deltanya atau defleksinya WL pangkat 4 bagi 4 ya. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu untuk ininya soalnya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke. Ingat, sumbu kuatnya arah X atau arah Y? Arah X. Oke, good. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Tadi kelupaan ngasih ini. Oke, good. Kita lihat dulu ya teman-teman yang pertama ya. Nah, soal pertama tentukan faktor bentuk tadi yang Yang zeta tadi ya. Zeta tadi ya penampang berikut dalam arah sumbu kuatnya, sumbu X ya. Nah, kalau kita lihat penampangnya seperti ini, berarti arah X-nya berarti ini ya. Ini X-nya, ini Y-nya.
maka ZX-nya sama dengan 2 kali B H pangkat 2 kali H pangkat 4 atau sama dengan 1/4 BH pangkat 2 ya. Ya. Itu ZX rumusnya ya, 2 kali atau sama dengan 1/4 BH pangkat 2. Untuk IX-nya ya, IX-nya sama dengan 1/12 BH pangkat 3 ya. Sehingga XX-nya berapa? XX-nya sama dengan IX dibagi dengan dibagi dengan CY-nya. Betul nggak tadi? Ya kan? IX dibagi dengan CY. Kalau dia SY sama dengan IX dibagi dengan CX-nya ya. Betul ya? Ini ya, yang tadi, yang awal di depan. Yang ini tadi. Ini ya, tadi yang ini tadi. SX sama dengan X bagi CY, SY dibagi dengan CX-nya terhadap titik beratnya ya. Oke. Nah, kemudian ya, maka SX sama dengan IX dibagi dengan CY-nya. CY-nya berapa? H per 2. Jadi 1/12 BH pangkat 3 berarti dikali dengan 2H per 2 per H ya. Kenapa? Ini balik ya jadinya ya. Jadi H per 2 jadi 2 per H. Sama dengan 1/6 BH pangkat 2. SF-nya berarti berapa? Zeta sama dengan ZX dibagi dengan SX. Berarti 1/4 BH pangkat 2 dibagi dengan 1/6 BH pangkat 2. Sama dengan 3/2 sama dengan 1,5. Nah, kita lihat soal nomor 2. Tentukan faktor bentuk dari profil WF berikut ya, terhadap sumbu Y. Ya. Berarti terhadap sumbu lemahnya. Berarti ZY-nya sama dengan 2 kali 2 B per 2 TF dikali dengan BF. Ya, jadi nih WF-nya. Ya, jadi WF-nya ini B-nya, ini D-nya, ini TW-nya, ini TF-nya. Ya. Rumusnya JY sama dengan 2 kali 2 B per B per 2. 2 kali B per 2 dikali dengan TF dikali B per 4. Ditambah dengan 2 kali D min 2 TF dikali dengan TW per 2 dikali dengan TW per 4 ya. Sehingga JY sama dengan setengah TF dikali dengan B kuadrat ditambah dengan 1/4 D min 2 TF dikali dengan TW kuadrat. Y-nya sama dengan 2 kali 1/12 TF dikali dengan B pangkat 3 ditambah 1/12 D min 2 TF dikali TW pangkat 3. Y-nya sama dengan 1/6 TF, TF-nya dikali B pangkat 3 ditambah dengan 1/12 D min 2 TF dikali TW. SY-nya sama dengan Y dibagi dengan B per 2. Ya, ini ya. Berarti sama dengan 1/3 dikali dengan TF. Yang mana 1/3 dari mana? 1/3 IX-nya ya. Y-nya, sorry. Y-nya. Ya, 1/3 Y-nya harusnya 1/6 nih ya. Oh, ini di Oke, 1/3 ini sudah dibagi dengan ini ya, dibagi dengan 2 lagi ya. Ya kan? Ini kan 6-nya dibagi 2 lagi. Berarti dia berapa? 1/3 TF B pangkat 2 ditambah dengan 1/6 D min T 2 TF dikali dengan TW pangkat 3 bagi B. Sehingga faktor bentuknya zeta-nya sama dengan ini. JY dibagi dengan SY berarti setengah TF B pangkat 2 tambah 1/4 D min 2 TF kali TW kuadrat dibagi dengan 1/3 T FB kuadrat ditambah 1/6 D min 2 T F TW pangkat 3 dibagi dengan B atau 3/2 ya. Itu kurang lebih sama dengan 1,5 ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, untuk rumus ini harusnya ada ya di beberapa untuk formulasinya. Oke, kita dapatkan. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelumnya? Oke, ini untuk yang materi kita yang ke 8 ya.
Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Ya, silakan. Nanti dulu kita ngomong absen nih. Kita ngomong kuliah dulu nih. Ah, coba ngomong sama anunya, ketua kelas nanti. Kenapa gitu? Saya ingin tahu tuh. Ya, jangan sampai nanti ini ya. Kita ya udah kita absen aja bagaimana nih? Ah, oke. Oke, good.